Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada peserta yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada webinar hari ini yang bertema keakanikan dan suplemennya yang akan dipresentasikan oleh Yanti untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator kita yaitu Reka Fasa. Untuk menjelaskan rincian kegiatan dan peraturan selama webinar berlangsung, kepada Reka Fasa saya persilakan. Terima kasih banyak untuk Lanyala Trio. Oke, untuk acara kita pada pagi hari ini akan berlangsung dengan agenda sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi, 3. Sesi diskusi, 4. Penutup. Dan untuk peserta sangat penting untuk mematuhi peraturan selama webinar berlangsung, yaitu 1. Dimohon untuk di-mute mikrofonnya, 2. Dilarang untuk berkomentar tidak sopan maupun yang mengandung unsur sara dan lain-lain, 3. Absen akan dibagikan melalui chat di akhir acara. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu presenter kita pada pagi hari ini, yaitu Selvianti. Kepada Selvianti, saya persilakan untuk memberikan materi. Baik, sebelum saya menyampaikan materi, alangkah baiknya kelas PPT tentang pakan ikan dan suplemennya. Pakan ikan dan suplemennya. Next. Pemberian pakan dan suplemennya. Pemberian pakan suplemen yang bersifat melengkapi dari keanekaragaman bahan makanan yang telah diberikan kepada ikan atau biota yang telah ada perairan. Akan merupakan bahan atau zat suplemen yang akan sangat berguna di dalam memenuhi kebutuhan gizi. Next. Formulasi pakan. Nutrisi makanan buatan atau tambahan yang lengkap perlu digunakan apabila makanan alami tidak tersedia atau saat makanan alami hanya memberikan kontribusi kecil untuk gizi. Ketika jumlah zat substansi untuk produksi alami tersedia mencukupi, maka makanan tambahan hanya sebagai pelengkap saja. Next. Sifat-sifat fisik pakan. 1.
bahan makanan yang bentuk tepung-tepung kurang sesuai untuk pakan ikan, atau crusted karena sulit dicerna. Nilai konversi pakannya rendah dan dapat memperburuk kualitas air. Yang kedua, tekstur pakan. Penting untuk beberapa spesies, beberapa lebih suka pakan basah vs kering, misal belut, salmon. Kadang-kadang petani lebih memilih pelet mengapung karena memungkinkan konfirmasi konsumsi. Petani dapat menebak berapa banyak pakan yang telah dikonsumsi ikan. Yang ketiga, pelet harus stabil dalam air sampai dikonsumsi oleh hewan target. Bahan-bahan pakan. Bahan-bahan yang sering digunakan untuk pakan ikan atau udang. Sumber protein atau asam amino, sumber energi atau COH, sumber lemak atau termasuk asam lemak esensial, suplements vitamin, suplements mineral, growth pigment enhancers, bahan untuk meningkatkan palatabilitas pakan, bahan untuk meningkatkan daya bahan-bahan untuk formulasi pakan ikan, fish meal atau disingkat PM, tepung ikan. Jika terbuat dari ikan utuh dan kualitas baik dan diproses dengan benar, dapat menjadi sumber protein kualitas terbaik, yang juga kaya sumber energi dan mineral. Biasanya mengandung protein sekitar 65% dan 80% yang dapat dicerna. Next. Fish meal atau tepung ikan. Tepung ikan juga mengandung 1-2,37 asam lemak N-6. Penting untuk ikan dan semua jenis udang. Jika dibuat dari produk sampingan, kualitasnya tidak sebagus hasil tangkapan. Masalah yang ditemui, kadar abu tinggi, kadang-kadang dapat menyebabkan ketidakseimbangan mineral. Bila menggunakan VM, harus diingatkan bahwa VM tidak dapat disimpan selamanya. Kadar lemak yang tinggi, ketengikan. Lebih lanjut, tidak VM semua diciptakan sama kualitasnya. Next. Soybean meal atau SDM, tepung kedelai. Tepung kedelai memiliki salah satu profil asam amino esensial, terbaik dari semua bahan pakan tumbuhan yang kaya protein. SBM mencukupi kebutuhan IAA, Essential Amino Acids, pada jenis ikan lele. Namun pada belut dapat mengalami defisiensi karena kebutuhan MET atau CYS adalah 2 kali ikan lele. Beberapa ikan tidak menyukai SBM atau unpalatable, sehingga grains atau biji-bijian. Biji-bijian terutama digunakan sebagai sumber COH. Biji-bijian utuh memberikan bagian 2, pati cukup baik dicerna oleh warm water spesies tropis 60-70%, tetapi tidak untuk ikan temperatur dingin. Bagian 3, pemanasan melalui ekstrusi meningkatkan kecernaan 10-50%. Crustacean meals atau tepung crustacean. Limbah udang dapat menjadi sumber pakan yang cukup baik. Karapas atau sel terutama kitin, daya cernanya rendah. Jenis lain tepung krill, tepung artemia. Amoniak dalam kitin sekitar 10-15% dari seluruh N, total N dalam tepung. Juga merupakan sumber asam lemak N-3. Kolesterol dan sering berfungsi sebagai atraktan dalam feed sekitar 1-2%.
Menghitung formulasi pakan. Jumlah kilogram bahan pakan atau GB sama dengan jumlah total kilogram bahan pakan BPT X nilai gizi nutrisi bahan pakan yang dihitung NBP, nilai nutrisi atau NN. Misalnya kita menghitung bahan pakan di bawah ini. Jagung 30 kg, bekatul 37 kg, sentret 124 dibagi 33 kg. Bekatul 37 dibagi 100 dikali 2700 KCAL atau kilogram. 999 kilogram. Ini menilai EM atau karbohidrat bekatul. 37 dibagi 100 dikali 13,6% sama dengan 5,03%. Ini nilai protein bekatul. Kebutuhan zat gizi. Protein. Untuk meningkatkan pertumbuhan ikan yang kita budidayakan, peranan protein sangat diperlukan oleh tubuh ikan atau udang, baik untuk pertumbuhan maupun untuk menghasilkan tenaga. Lemak. Nilai gizi lemak dipengaruhi oleh kandungan asam lemak esensialnya, yaitu asam-asam lemak tak jenuh atau PUPA, polyunsaturated fatty acids. Antara lain asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat orang atau zat pati berasal dari bahan baku nabati. Kadar karbohidrat dalam pakan ikan dapat berkisar antara 10–50%. Vitamin. Apabila ikan kekurangan vitamin, maka gejalanya adalah nafsu makan hilang. Kecepatan tubuh berkurang, warna abnormal, keseimbangan hilang gelisah, mudah terserang bakteri, pertumbuhan sirip kurang sempurna, pembentukan lendir terganggu, dan lain-lain. Next. Pengelompokan jenis-jenis pakan ikan. Bentuk larutan digunakan sebagai pakan burayak ikan berumur 2–20 hari. Bentuk tepung, meals, digunakan sebagai pakan larva sampai benih berumur 2–40 hari. Bentuk butiran atau granules digunakan sebagai pakan benih gelombang berumur 40–80 hari. Bentuk lembaran atau flake biasa diberikan pada ikan hias atau ikan laut. Bentuk pelet tenggelam atau sinking biasa digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan air tawar maupun ikan air laut. Fakta dasar, selain nutrisi penting, pakan juga berisi bahan-bahan organik dan anorganik yang memiliki berbagai efek pada spesies akuatik. Bahan-bahan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, atau produk olahan. Tersedia secara alami, sengaja atau tidak sengaja ditambahkan dapat diproduksi melalui pertumbuhan mikroba. Untuk referensi, kalian bisa lihat link di bawah ini. Kesimpulan, pemberian pakan suplemen memberikan pengaruh sangat nyata meningkatkan produksi dan kualitas nutrisi pakan, protein, lemak, karbohidrat, dan vitamin. Dari hasil penelitian, penambahan suplemen terhadap pakan memberikan hasil terbaik bagi produksi dan kualitas pakan ikan. Oke, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Kami persilahkan yang ingin bertanya untuk angkat tangan. Lingsor. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya.
Berapa ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan bentuk pelet? Baik. Jawab. Ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan bentuk pelet bervariasi dari ukuran bukaan mulut lebih dari 2 meter, maka ukuran pelet yang dibuat biasanya 50%-nya yaitu 1 meter. Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri, mari kita foto bersama untuk keseluruhan peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya.